Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan namaku Ferliana Safira dari kampus Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini Ferli akan menjelaskan tentang penguatan manajemen keuangan bagi UMKM. Sebelumnya, dosen pembimbing Ferli itu adalah Bapak Karyadi, Sarjana Pendidikan Manajemen dengan mata kuliah Manajemen Keuangan. Manajemen keuangan merupakan suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu bisnis, termasuk kegiatan perencanaan, analisis, serta pengandalian terhadap kegiatan suatu keuangan. Selain itu, manajemen keuangan juga dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas atau kegiatan bisnis yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan cara meminimalkan biaya serta upaya penggunaan dan pengalokasian dana secara efisien dalam maksimal nilai bisnis. Kegiatan keuangan tidak saja berlangsung pada bagian atau fungsi keuangan saja, tetapi juga pada bidang atau fungsi bisnis lainnya. Namun pada bidang keuangan pada umumnya kegiatan keuangan lebih sifat strategis. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bagian keuangan terkait strategi manajemen pengelolaan keuangan yang praktis bagi UMKM sebagai berikut. Kegiatan pendanaan atau pembelanjaan, bagian keuangan akan memikirkan bagaimana cara dan dari mana bisnis akan memperoleh kegiatan dana. Kegiatan investasi, bagian keuangan akan memikirkan bidang-bidang investasi mana saja yang paling menguntungkan untuk menanamkan dana yang terkumpul dalam bisnis. Kegiatan kebijakan dividen, keuntungan dari kegiatan investasi selanjutnya akan dipertimbangkan oleh bagian keuangan. Apakah semuanya akan dibagikan kepada pemilik sebagai dividen atau ditahan semuanya untuk membiayai pertumbuhan dan perkembangan bisnis? Untuk mengefektifkan berbagai fungsi dalam manajemen pengelolaan keuangan bisnis, terdapat tugas administrasi yang sebaiknya dilaksanakan oleh para pelaku UMKM. Ketertiban pencatatan administrasi juga sangat bermanfaat sebagai salah satu alat perencanaan pengembangan bisnis. Beberapa kegiatan dan strategi manajemen keuangan praktis yang perlu dilaksanakan oleh para pelaku UMKM adalah sebagai berikut. Yang pertama, administrasi piutang merupakan catatan yang penting sebagai informasi internal dan eksternal. Yang kedua, administrasi utang merupakan kewajiban pembisnis kepada pihak eksternal. Pencatatan utang bisnis sama pentingnya dengan piutang. Laporan keuangan tentang posisi utang akan memberikan peringatan kepada para pelaku bisnis untuk melakukan berbagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan munculnya kesulitan keuangan UMKM dan dalam membayarnya kembaliannya. Ketiga, administrasi persediaan memiliki peran yang strategis baik bisnis yang bergerak di bidang perdagangan maupun bisnis manufaktur. Yang keempat, administrasi aset tetap berfungsi untuk menunjukkan kapan suatu barang dibeli serta bagaimana menentukan tingkat penyusutan dan mulai berlakunya serta waktu berakhirnya. Yang kelima, administrasi kas berguna dalam memberikan informasi tentang berapa jumlah uang kas yang masuk dan kas yang keluar, sehingga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran dapat terjaga. Yang terakhir, administrasi penggajian merupakan bagian dari manajemen personalia yang juga sebagai dasar dalam perhitungan pajak. Manfaat lainnya adalah untuk menjaga keseimbangan antara perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis yang sehubungan dengan kinerja karyawan. Tips dan strategi mengelola keuangan. Keuangan merupakan jantung bagi setiap bisnis sejenis apapun karena setiap penggerakan dalam bisnis selalu ditinjau dari segi finansial. Manajemen pengelolaan keuangan sangat menentukan langkah ke depan yang harus diambil oleh para pelaku bisnis UMKM. Yang pertama, memisahkan uang pribadi dengan uang bisnis. Yang kedua, menganggarkan pengeluaran dengan sebijak mungkin. Yang ketiga, hindarilah pengeluaran yang tidak penting bagi kemajuan bisnis dan buatlah daftar prioritas kebutuhan serta anggarkan terlebih dahulu mana yang menentukan perkembangan bisnis. Yang keempat, mencatat semua transaksi keuangan bisnis. Yang kelima, siapkan sebuah buku khusus untuk mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi di dalam bisnis.
Yang keenam, catatlah semua transaksi dan aliran keuangan yang terjadi ke dalam formulir kemudian disalin ke dalam buku keuangan. Yang ketujuh, mengontrol dan mengawasi arus kas bisnis menyediakan dana cadangan. Yang kedelapan, persiapkan dana untuk menghadapi keadaan darurat dengan cara memperkirakan masalah yang kemungkinan harus dihadapi pada saat menjalankan bisnis. Yang terakhir, setelah itu, tentukan jumlah nilai dari dana cadangan tersebut, sehingga hal ini dapat mengurangi dampak dari masalah yang datang secara tiba-tiba. Manfaat yang bisa diharapkan dari mempelajari strategi manajemen pengelolaan keuangan yang praktis bagi UMKM adalah pengelolaan keuangan bisnis yang lebih terencana dan terkendali, sehingga akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dapat dijelaskan secara logis. Dan see you.